Siapa sih yang nggak kenal nama Manchester United? Warna merahnya yang khas itu loh. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah tim yang isinya para pekerja kereta api bisa jadi raksasa sepak bola dunia? Oke, yuk kita bedah kisah luar biasa dari Manchester United. Di seluruh penjuru dunia, mereka itu dikenal dengan satu nama yang bikin segan sekaligus gentar. The Red Devils, alias Setan Merah. Julukan ini bukan sekedar nama panggilan loh. Ini identitas yang lahir dari pemikiran jenius seorang Sir Matt Busby di tahun 60-an. Dia pengen nama yang bikin lawan-lawannya gemetar. Dan ya, dia berhasil. Dan julukan itu benar-benar jadi kenyataan. Manchester United itu udah bukan lagi sekedar klub bola dari Inggris. Mereka ini udah jadi fenomena global. Dari jalanan di Jakarta sampai bar-bar di New York, ratusan juta orang merasa United itu ya bagian dari hidup mereka. Tapi, gimana ceritanya sebuah klub bisa sampai ke level legendaris kayak gini? Tentu aja ini bukan proses instan. Untuk ngerti kehebatan mereka sekarang, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akar-akar mereka di abad ke-19. Nah, perjalanan kita dimulai dari sini nih, di titik nol sang raksasa. Coba deh bayangin, cuma dalam rentang waktu 3 dekade, terjadi transformasi yang luar biasa. Dari awalnya cuma tim pekerja kereta api di tahun 1878, terus ganti nama jadi Manchester United di 1902, lalu menang gelar liga pertama mereka di 1908, dan akhirnya di tahun 1910 mereka menemukan rumah abadi mereka, Old Trafford. Inilah fondasi dari semua kejayaan yang bakal datang. Ini nih yang paling gila. Jauh sebelum jadi setan merah yang kita kenal sekarang, nama mereka itu Newton Heath, tim para pekerja kereta api Lancaster dan Yorkshire. Kebayang nggak? Raksasa global ini dulunya dimulai sama para pekerja biasa dengan seragam hijau dan emas. Beda banget kan? Oke, sekarang kita lompat ke sebuah era yang selamanya mengubah takdir klub ini. Era emas Sir Matt Busby. Tepat setelah Perang Dunia Kedua selesai, di tengah puing-puing, datanglah Matt Busby dengan sebuah visi. Waktu itu klub lain hobinya beli pemain bintang yang udah jadi. Tapi Busby beda. Dia percaya sama kekuatan anak muda. Dia mau bangun tim dari nol, dari akademi. Sebuah filosofi yang waktu itu dianggap aneh, tapi ternyata jenius. Dan dari visinya itulah lahir sebuah legenda, The Busby Babes. Ini adalah sekelompok anak muda super berbakat, hasil didikan klub sendiri, yang main bolanya tuh penuh semangat dan keberanian. Mereka bukan cuma menang, tapi mereka merebut hati satu negara. Dan kesuksesan pun langsung datang. Mereka benar-benar mendominasi Inggris. Sampai juara Liga 2 tahun berturut-turut di 56 dan 57. Tapi ambisi mereka lebih dari itu. Mereka jadi tim Inggris pertama yang nekat ikut kompetisi Piala Eropa, membuka jalan bagi tim-tim Inggris lainnya. Namun, saat mereka lagi di puncak-puncaknya, takdir punya rencana lain. Sebuah tragedi yang nggak terbayangkan bakal menguji semangat mereka habis-habisan. Ini adalah kisah tentang kehilangan. Tapi yang lebih penting lagi, ini adalah kisah tentang kebangkitan yang luar biasa. Tahun 1958. Sebuah tahun yang akan selamanya terukir dalam sejarah klub dengan tinta kesedihan. Tanggal 6 Februari 1958. Dalam perjalanan pulang dari pertandingan Piala Eropa, pesawat yang membawa para pahlawan muda ini jatuh di landasan pacu bersalju di kota Munich, Jerman. Dalam sekejap, semua mimpi indah berubah jadi mimpi buruk. Dunia sepak bola hening, berduka. 8 pemain, 8 talenta terbaik dari Busby Babes meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Kehilangan ini gak akan pernah bisa digantikan. Sebuah luka yang membekas selamanya di hati klub. Tapi, dari abu tragedi, bangkitlah seekor burung feniks. Dipimpin oleh seorang penyintas, Sir Matt Busby sendiri, yang juga luka parah, tapi semangatnya nggak pernah padam. Klub ini bersumpah untuk bangkit kembali. Bukan cuma buat diri mereka, tapi untuk menghormati mereka yang telah tiada. Dan inilah momen penebusan itu. Tepat 10 tahun setelah tragedi Munchen, Manchester United yang dibangun kembali di atas duka dan dipimpin oleh penyintas seperti Sir Bobby Charlton berhasil menaklukkan Eropa. Mereka menjadi klub Inggris pertama yang mengangkat trofi Piala Eropa. Ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat manusia itu nggak bisa dipatahkan. Setelah era Busby, United sempat naik turun. Tapi di tahun 1986, seorang manajer galak dari Skotlandia datang untuk membangun kembali kejayaan itu. Waktu itu, nggak ada yang tahu kalau dia bukan cuma bakal membangun kembali, tapi bakal menciptakan sebuah dinasti yang nggak ada tandingannya. Inilah era Sir Alex Ferguson. Awalnya nggak gampang loh.
Ferguson itu hampir dipecat, tapi klub percaya sama dia dan kesabaran itu, wah, membuahkan hasil yang nggak pernah terbayangkan. Apa yang dia bangun setelah itu adalah era dominasi paling panjang dalam sejarah sepak bola Inggris. Titik. 38. Coba kita resapi dulu angka ini. 38 trofi mayor dalam 26 tahun. Ini bukan lagi soal menang biasa. Ini soal membangun sebuah mesin kemenangan yang gak ada matinya yang mengubah definisi sukses itu sendiri. Dan puncaknya dari semua itu, musim 1998-99 yang magis. Cuma dalam 10 hari yang bikin jantungan, mereka menang Premier League, Piala FA, dan yang paling dramatis, Liga Champions dengan 2 gol di menit-menit akhir. Mereka meraih The Treble, sebuah pencapaian keramat yang belum pernah diraih klub Inggris manapun. Jadi, setelah semua drama, tragedi, dan kemenangan ini, apa sih warisan yang ditinggalkan oleh para raksasa ini? Yuk, kita lihat angkanya. 20 gelar Liga Inggris, itu rekor nasional loh. 13 Piala FA, dan 3 kali jadi Raja Eropa, yang sekarang kita kenal sebagai Liga Champions. Angka-angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah bukti yang nggak bisa dibantah kalau Manchester United adalah salah satu klub terbesar dalam sejarah. Nah, ini membawa kita ke hari ini. Sejak Sir Alex pensiun, United emang berjuang keras untuk menemukan kembali jati diri mereka. Pertanyaan besarnya masih sama. Dengan warisan kebangkitan yang begitu kuat di DNA mereka, bisa nggak sih generasi baru setan merah ini bangkit sekali lagi untuk menaklukkan dunia? Sejarah udah membuktikan, jangan pernah remehkan mereka.